Sampailah kita di pembahasan penghujung buku ini di minggu kelima. Relationship. Apa yang terlintas saat mendengar kata hubungan apa ya? Tipisnya kasih tipis. Cinta tuh apa sih? Nanya sama gue, jujur gue nggak tahu. Berat banget. Panjang itu sih. Mungkin saya bisa jelasin. Gimana? Artinya mantep deh. Cinta itu ya, itu cuman konsep yang indah di momen itu. Siap nggak punya rasa seperti itu terus seumur hidup? Kenapa perlu membahas tentang hubungan? Hubungan itu adalah roots. Cara lo memperlakukan orang lain, cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Mau hubungannya dalam, mau hubungannya nggak dalam, tapi manusia tetap butuh. Sampailah kita di pembahasan penghujung buku ini di minggu kelima. Relationship. Apa yang terlintas saat mendengar kata hubungan apa ya? Berat banget. Panjang itu sih. Susah tuh pertanyaan lu. Mungkin saya bisa jelasin. Gimana? Artinya mantep deh. Mantep. Mantep, luar biasa. Kenapa perlu membahas tentang hubungan? Hubungan itu adalah roots. Cara lo memperlakukan orang lain, cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Jadi kalau misalkan roots lo bener, family values yang lo punya dalam keluarga bener, dari situ lo berangkat. Itu yang lo pegang. Manusia adalah makhluk sosial yang katanya tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sebuah kenyataan yang membuat kita butuh namanya relasi atau hubungan. Sejauh mana kamu berhubungan dengan manusia lain dalam hidupmu? Entah dengan mereka yang punya ikatan darah denganmu atau tidak, sampai mereka yang punya ikatan rasa. Hubungan memang punya banyak macam juga ketidaksempurnaan. Pokoknya gue setiap itu closing, gue tutup kamera. Gue percaya sama hubungan orang tua, karena bagaimanapun juga, mau kita seancur-ancurnya, mau kita serusak-rusaknya, mau kita sedaun-daunnya, kita balik lagi ke orang tua kita sendiri. Gue pernah nyakitin mereka sesakit-sakitnya mereka, sakit gitu. Tapi cuman kayak begini, lo anak gue, selesai. Gue tuh, nyokap gue selalu shelter terakhir. Gue dulu ketahuan bawa ke sekolah. Yang datang tuh nyokap gue. Gak tau kenapa alasannya. Bapak saya hilaf. Itu alasan paling tai kucing gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sering gagal dalam hubungan anak sama orang tua? Karena tidak berhubungan lahir batin. Itu. Ini ya. Karena gini, orang-orang banyak yang selalu fokus sama kuantitas. Memang penting. Penting sih. Tapi hadir secara kualitas, yaitu tadi adalah Itu lahir lebih batin, penting. Itu lebih penting. Lo bayangin deh, dari pagi pulang gue malam, ini hari ini gue bisa pulang jam 11 malam, jam 12 malam. Gue udah gak punya waktu untuk mempelajari hal yang di rumah, ngerti gak sih lo? Gue kayak serahin aja ke bini gue denger ceritanya aja akhirnya gitu kan. Gue gak pengen itu berlanjut tuh, sampai akhirnya gue jadi stranger buat dia. Dan sampai akhirnya gue jadi gak punya waktu untuk belajar tentang dia. Gue harus jadi orang tua yang juga tahu dunia mereka. Karena gue gak bisa paksain apa yang ideal buat gue ada di dia, dan itu jadi journey-nya dia. Hubungan orang tua dan anak tuh terkadang mereka bisa diibaratkan kayak gardener gitu. Ketika lu nyiram bunga, lu nggak bisa ngarepin bunga mawar itu tuh lo siram kemudian dia jadi tulip. Mawar akan tumbuh kembang seperti mawar, dan tulip begitu juga tulip. Gitu. Dan kebanyakan orang tua hubungannya jadi kayak agak nggak enak gitu sama anaknya, karena terkadang orang tua ketika dia nyiramin kita, dia pengen kita berharap tumbuh kembang jadi orang yang bukan diri kita. Ngerti nggak sih? Anak itu sebenarnya itu adalah unik, spesial. Nggak ujuk-ujuk lu nyuruh dia sesuatu untuk dia menjadi apa yang lu harapkan. Iya, setuju. Dimana lu udah harus tahu kemauan anak lu ini sebenarnya dari kecil apa sih? Dan lu harus support. Soalnya anak yang terlahir di dunia ini berbeda-beda. Dan kewajiban orang tua itu selalu kita mengupgrade. Itu yang harus kita sadari. Karena ya kita tahu sendiri, zaman, teknologi,
Itu berubah-berubah sosial media terus. itu mempengaruhi sangat besar dalam kehidupan. Ajarin anakmu sesuai dengan zamannya, gitu. Jadi mau tidak mau kita orang tua harus benar-benar mengupgrade bagaimana kita memberikan pola asuh. Ayah dan ibu menikah 23 tahun sampai akhirnya ayah merantau ke Bali dan sejak saat itu wanita lain hadir di kehidupan ayah. Sejak saat itu semua terasa menyakitkan. Ayah berbeda, ayah bukan ayah, mari tidak saling mencintai lagi. Keluarga gue kayak gitu. Gara-gara cerai itu, kita tuh nggak dapet yang kayak dapat wejangan, dapat pelajaran dari orang tua dan bla bla gitu. Kita nggak dapet. Jadi kayak kita udah cari arti hidup ini sendiri. Kita nggak bisa. Maksudnya mama nggak bisa. Mama cuma bisa apa sih namanya? Dana. Anjing lah. Ngasih dana, ngasih finansial. Iya gitu deh. Ngomongin masalah. Ketika orang tuanya juga nggak pernah ngajarin anaknya, lo nggak bisa harapin apa-apa dari hal itu. Gitu. Mengharapkan anak lo belajar di luar terus tiba-tiba pulang ke rumah udah pintar, nggak gitu juga. Karena masalah kultural tuh, bukan knowledge. Nah itu kultural gitu, lo mesti punya effort juga sebagai parents. Gini, kita bukan hanya memberitahu, tapi lebih memberikan tauladan. Menjadi tauladan, tapi kita juga secara sadar sih ngasih tauladannya. Tujuannya supaya anak-anak mau niruin gitu. Biarkan mereka belajar, tapi prioritasnya adalah aman. Gitu. Tapi memang kalau udah remaja, itu yang memang berat. Biasalah SMA gitu kan, peer pressure, teman punya apa, ini punya apa, gua nggak punya, tapi gua nggak tahu juga gimana cara ngedapetin duitnya. Iya kan? Paling gampang apa? Nuntut. Bokap gue pernah tabrakan gara-gara mikirin dia pengen ngasih gue apa pas ulang tahun. Ya pada saat itu sih gue ngerasa itu salah gue sih. Gitu. Karena sebagai seorang anak gue tidak bisa membantu mengerti keadaan orang tua gitu. Dia pernah ngomong hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika lo minta gue nggak bisa kasih. Susah karena urusannya dia tuh bukan lo doang. Nggak pernah ada orang tua yang mau anaknya tahu susahnya dia berjuang. Itu berat memang. Berat banget sih. Karena kita nggak punya contoh hidup dalam situasi seperti itu ya. Kadang-kadang orang tua itu frustasinya adalah dengan marah. Kalau seandainya kita dengan otoriter kita mengkritik, memerintahkan itu, jangan salahkan kalau seandainya anak kita tiba-tiba memperlakukan kita juga atas dasar otoritasnya dia. Mirroring, benar. Itu. Kita menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kita jadi orang tua itu berdasarkan pengalaman. Yang mukul itu hal biasa. Sempat Nina itu gua pukul itu sempat sampai berdarah pernah. Akhirnya pada saat kita menyadari, akhirnya kita lakukan sama Mima itu adalah minta maaf. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah makhluk belajar, sampai kapanpun kita tidak pernah menjadi orang yang dianggap benar. Kita menjadi orang tua itu harus sadar bahwa pendidikan karakter itu yang menentukan masa depan anak atau manusia. Karena kalau udah hanya kesuksesan yang dilihat dari akademis, akhirnya ya udah itu tadi. Lu kaya, ya, istri 4, gitu kan, anak leleran, gitu kan, korupsi sana sini, itu yang terjadi. Karakter yang baik dan benar itu hadirnya adalah di rumah. Nah, guru utamanya anak-anak di rumah itu siapa? Which is orang tua. Ternyata jadi orang tua itu yang banyak belajar tuh bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga. Gila, lo harus menekan ego sedemikian rupa untuk membuat itu terjadi. Nah, sekarang kita tanyakan sama kita sebagai orang tua. Siap nggak punya rasa seperti itu terus seumur hidup? Yang ngebuat anak tuh belajar adalah saat dia jatuh. Bukan anak aja, manusia. Iya, semuanya. Lu belajar bangkit, lu di situ belajar. Nah, tapi sekarang tuh anak tuh nggak terlatih sama itu, Mas. Ya, jadi kita selalu ajarin ke anak-anak bahwa keputusan itu sudah satu paket sama resikonya. Kalau dibilang kita membebaskan anak, kita nggak pernah melarang anak. Tapi diawali dengan karena kehidupan manusia itu real life itu dia
bukan menerima hukuman, tapi konsekuensi. Iya, gue selalu bilang bahwa kayak alasan buat gue untuk tidak menjadi dan mencontohkan hal baik itu apa? Apa alasan gue? Apa karena gue ngelihat nggak ada contoh, bokap gue jelek, nyokap gue jelek, terus gue harus jadi orang jelek? Nggak gitu. Terus kemudian ketika lu nggak ngelihat contoh yang baik dengan kesulitan mereka yang dalam tanda kutip masih manusia biasa juga, terus lu nggak mau respect mereka? Nggak gitu juga. Mereka harus tahu, ya orang tua lu tuh manusia biasa, yang juga mungkin kesulitan untuk bisa memberikan apa yang lu pengen mereka menjadi. Beberapa tahun lalu aku merasa sangat sendirian karena satu-satunya orang yang kuanggap mengerti aku meninggal. Aku kesel, aku merasa nggak dingertiin, merasa orang-orang di sekitarku nggak bisa menggantikan posisi tersebut. Lalu ibuku bilang, apa yang kamu rasain? Kamu bilang ya, biar ibu tahu. Since then, my mom become my best friend. It's not that we don't argue, but we argue to get know to each other more. We choose to discuss our feelings and thoughts so we can understand each other better. Memungkinkan sih punya hubungan yang baik sama orang tua tuh. Tapi sayangnya kebanyakan orang-orang baru menyadari itu di masa yang udah tua banget. Atau enggak udah nyerah. Iya. Di saat mereka udah nyerah. Iya. Gue tuh pengen bilang sama semua anak-anak kecil gitu ya. Yang mikir kalau orang tuanya itu nggak pernah ngertiin dia. Lo sampai sekarang hidup sehat itu gara-gara dia gitu. Lo tanya dulu deh sebelum lo nanya cari jawaban ke orang lain. Mereka jauh lebih proven untuk lo tanya menurut gua. Dan mereka tahu lo dari kecil. Masalahnya itu juga. Sepinter-pinter apapun lu, secanggih-canggih apapun lu, sebagaimanapun kerennya lu pencapaian lu dalam hidup, sejauh-jauhnya lu melangkah, jangan lupa jalan lu pulang.